Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Tante Pace Mace Senantara NKRI panjang umur. Makasih sudah mampir menengok saya di ruang ini. Nobar setan. Sekarang ya ngobrol-ngobrol ringan aja. Ngobrol-ngobrol lucu-lucuan, bercandaan, begejekan. Namanya juga ini nama ruang konten ini nobar setan, nongkrong bareng plesetan, bercanda begejekan, nonton nongkrong bareng plesetan, dibuat ketawa ketiwi. Mudah-mudahan bunyi mulut saya nggak menyinggung sentimen sara ya. Susah pikir nanti, pusing pikir jumpalitan. Mau jumpa orang, jumpa lagi malah jumpalitan, pusing pikir. Ngobrol ngalur ngidul aja yang ringan-ringan. Buat ketawa ketiwi, kita bercanda di sini. Anggap saja bunyi mulut saya kedabus, bual-bual, kayak masuk angin, kantong angin, gak ada isinya, tapi buat ketawa ketiwi yo. Sebelumnya, salam hormat semua Pak Mace Om Tante se-Nusantara Raya NKRI panjang umur. Mugi-mugi diparingi barokah rayu pangestu, ulah sasi dan ampunan, amin. Rokoknya buat relax. Nggak lupa menyertai juga dengan tehnya. Kopinya juga, ngobrol, nobar setan. Nonton bareng plesetan, nongkrong bareng plesetan. Seperti kemarin, nanti kalau ada tanggapan Om Tante Pace Mace Nusantara Raya, misalkan ada bunyi mulut saya yang menyinggung sentimen sara, tolong diingatkan. Tapi bisa jadi kadang-kadang topiknya tergantung topik. Kalau itu mengenai kemanusiaan seperti di Gaza sana, ya mungkin nyerempet dikit sentimen sara. Kalau saya misalkan nyinyir, menghujat, atau memberi kritikan kepada Israel, padahal mereka, setahu saya, ya saya lihat di YouTube juga, banyak penduduk, sebagian besar penduduk Amerika, warga negara Amerika yang keturunan Yahudi, pernah tes DNA di berbagai macam lab ya, salah satunya Family Tree DNA. Itu mereka keluar hasilnya masuk haplogrup G. Haplogrup G itu yang saya baca-baca di YouTube, lihat nonton di YouTube, itu haplogrup G itu dari Kaukasia, bangsa Khazar, kerajaan Khazar, keturunan Askenazi. Begitu muncul cikal bakal kerajaan Khazar, cikal bakalnya ini rupanya tertarik untuk memeluk agama Yahudi yang dibawa oleh Musa. Yang gennya jelas keturunan dari Yusuf putra Yakub punya anak 12. Turun-temurun 12 anak itu punya 12 suku. Nah, yang bangsa Khazar, kerajaan Khazar ini, keturunan Askenazi ini, haplogrup G, beda dengan keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak Ismail dan Yakub, Ishak.
dan menurunkan anak Ishak, menurunkan anak Yakub. Yakub terkenal dengan sebutan Israel yang berjalan malam-malam, setahu saya. Maaf kalau bunyi mulut saya kepleset, ya senggol dong, saya barangkali bisa dapat masukan koreksi. Nah, mereka ini kalau sentimen sara, misalkan saya nyebut-nyebut di sini, mencibir mereka atau menghujat mereka, ya terpaksa saya sentimen sara karena mereka sudah melanggar hak asasi manusia ya. Jadi sentimen sara. Kalau saya mencibir, menghujat dan mencela mereka, terus mereka mengatakan saya diskriminasi atau rasis, bahwa saya antisemit loh. Antisemit gimana? Apa mereka termasuk keturunannya Semit? Menurut yang saya nonton, Askenazi ini bukan putra dari anak cucu cicit Sem. Saya kurang rinci untuk memahami keturunan siapa ya, entah Ham, entah Yafet, tapi yang jelas haplogrupnya G. Nah, tapi mereka kok berani mengakui sebagai keturunan Yakub bahwa mereka adalah suku ke-13, suku yang hilang. Begitu muncul tes DNA, kalau jadi warga negara Israel gak boleh warganya. Tapi begitu keluar dari negara Israel, itu mereka tes DNA sendiri, muncul haplogrupnya G. Nah, sedangkan Ibrahim sendiri J1. Kalau menurut Om Dr. Sugeng Sugiharto yang saya ikuti terus tilas-tilasnya, episode-episodenya. Nah, sekarang ini saya lagi buat tilas keempat atau episode keempat atau rekaman keempat. Jadi tilas itu sama dengan episode itu rekaman. Jadi rekam jejak, napak tilas episode rekaman. Tilas keempat ini, kalau sentimen sara ya saya sih berupaya menghindar ya. Cuman karena ini melanggar kaidah hak asasi kemanusiaan, mereka mengaku suku ke-13 yang hilang. Mereka haplogrup G, gimana bisa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang haplogrupnya menurut literasi lab yang ada itu D1. Tapi saya sih karena ibarat makmum, percaya apa kata imam, ngikuti aja yang para cendekiawan, para skolar, para sarjana yang sudah mengkaji mengenai DNA. Haplogrup G, terus tonjol-tonjol silsilah bahwa keturunan dari Yakub, Israel, suku ke-13 yang hilang. Nah, sedangkan Musa membawa Bani Israel dari hijrah eksodus, fungsi dari Mesir, Kipti, Egypt, dari kejaran Fir'aun itu keturunan Yusuf keturunan putra dari Yakub putra dari Ishak putra dari Ibrahim. J. Jadi antara G, H, I, J. Nah, hurufnya aja sudah lompat berapa kali G, lompat G, H, I, J, lompat 3 kali atau 4 kali ya. Nah, tonjol-tonjol silsilah bahwa mereka ini suku ke-13 yang hilang dari Bani Israel, yang mungkin ada kemiripan dengan yang di sini, yang haplogrup G, tonjol-tonjol silsilah bahwa mereka lah yang berhak. Tonjol-tonjol silsilah, wah, jangan-jangan kalau ketemu orang yang punya haplogrup G itu tonjol-tonjol silsilah, aji mumpung, dan mereka apa ya,
tonjol-tonjol diri itu adikang adikung adikuno pongah dan aji mumpung. Adikang adikung adikuno dan aji mumpung. Mumpung aji mumpung, mereka memanfaatkan apa? Gantol silsilah. Kalau saya bilang haplogrup G itu yang benar kata Om Dokter Sugeng Sugiarto dan beberapa sarjana yang lain yang menyebut G itu gantol. Nah, saya punya tafsir sendiri, punya sebutan sendiri. Haplogrup G itu karena tonjol silsilah G. Dari mana mereka caranya ya nempel-nempel? Wah, itu mungkin G. Saya kok punya plesetan. Percaya apa enggak, plesetan saya itu haplogrup G itu dondol bedes, digondol monyet berekor. Ya jelas tonjol silsilahnya jadi gondol bedes. Digondol bedes ngaku-ngaku silsilah tonjol-tonjol lesiku loh. Maksud saya, plesetan saya. Haplogrup G gondol bedes, nempel silsilah tapi digondol bedes, digondol monyet berekor. Kok ya nggak habis pikir ya? Kok ya tega mereka ini demi kehendak duniawi sampai apapun diterabas buat meraih kemaruk duniawi. Wah, nah kita orang Indonesia di sini tidak hanya satu suku, banyak suku. Tidak hanya satu etnis, banyak etnis. Bhinneka Tunggal Ika ya. Tidak hanya satu ras, tapi banyak ras. Kenyataannya seperti itu. Tidak hanya satu rumpun, tapi ternyata banyak rumpun. Kalau saya ngelihat ruang bicara dari kontennya Om Win Wan Nur yang membahas tentang, mohon maaf, semoga bunyi mulut saya enggak sentimen sara, yang dibahas oleh Om Win Wan Nur itu yaitu tonjol-tonjol diri aji mumpung, bahwa mereka mengaku apa, saudara serumpun dengan bangsa Indonesia. Loh, sekarang dilihat bangsa Indonesia. Setelah saya pakai kacamata saya sendiri, kacamata imajiner, saya lihat, wah, dibilang suku, nggak hanya satu suku, banyak suku. Satu ras, ternyata banyak, bukan satu ras. Ternyata banyak etnis, bukan satu etnis. Ternyata banyak rumpun, bukan satu rumpun. Contoh, antara orang Maluku dengan orang Flobamora, NTT. Flobamora itu Flores, Sumba, Timor. Salut saya memperjuangkan mereka. Era kolonial berupaya mengusir kolonial. Mereka itu rumpunnya sama, Melanesia. Bagaimana yang ke timur lagi? Teman-teman Papua, Pak C, Mace, salam hormat kakak. Rumpunnya apakah bisa dimasukkan dalam rumpun Melanesia? Sedangkan Melanesia ini menurut peneliti siapa, saya pernah baca tapi lupa namanya. Melanesia ini Maluku, Flobamora, NTT, aborigin di Australia. Maori beda lagi rumpunnya malah mirip rumpun rumpun Austronesia, bukan rumpun Melanesia.
Kalau nanti yang disebut oleh Mali Semenanjung, jadi saya nggak berani pukul rata yang termasuk teman-teman kita yang di Sabahan dan Sarawakan. Beda itu dengan Semenanjung. Kacamata yang mereka pakai Mali Semenanjung itu bahwa kita serumpun apa? Mereka dengan bangganya, dengan berlapang dada bahwa kita serumpun MELAYU. Kalau saya pakai kacamata saya yang tadi, kacamata imajiner saya, mungkin maksudnya rumpun Austronesia yang mendiami Asia Tenggara, Nusantara Raya, yang matanya lebar, kulitnya ada yang sawo mateng gelap, ada yang kuning langsat, hidung ya dibilang mancung juga, gak seberapa mancung, pesek, yang gak seberapa mancung ke dalam, mancung keluar, tengah-tengah sedengan. Ya namanya juga orang punya kacamata sendiri-sendiri, muncul di otaknya tafsir kita serumpun. Yang saya lihat di bangsa Indonesia ini banyak rumpun Melanesia di Maluku dan di Pulau Bamora NTT. Ke Papua rumpunnya rumpun Papua, yang kata orang Inggris bilang orang-orang Nugini. Nah, apa itu, saya kurang paham rinciannya, di kriteria kan termasuk Nugini dari mana, ini saya nggak tahu. Barangkali teman-teman bisa kasih masukan ya di bawah. Nyenggol dikit dong, plesetan. Terus tuh. Kemudian memang kalau di Indonesia wilayah timur, waktu Indonesia Barat, ya Austronesia, dari Aceh terus ke Jawa, orang Jawa ternyata asimilasi dan akulturasi, kawin campur kalau yang di Jawa, karena dagang era rempah pada berlabuh di sini, ada yang tinggal merantau, ya nikah campur. Jadi nggak murni Austronesia kalau yang di Jawa Tengah, Jawa Barat. Malah yang saya pernah baca di mana ya, saya lupa, nggak bisa menyebutkan sumbernya karena saya lupa. Ya mohon maaf ya, namanya juga nongkrong bareng plesetan, isinya bunyi mulut saya ini cuman berani plesetan, tapi mudah-mudahan tidak menyinggung sara, hanya dibuat plesetan aja, ketawa ketiwi ngalor ngidul. Itu yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi Brawijaya kelima, akhir Majapahit, sudah surup, hampir surup senja, tapi surup redup. Brawijaya kelima ini beberapa istri, putranya juga ada beberapa, saya nggak tahu rinciannya berapa jumlah anaknya. Itu pernah menikahi perempuan Wanda atau mungkin dianggap peneliti ilmuwan Indonesia itu Banda, orang-orang Banda, orang-orang Melanesia. Nah, terus dititipkan kepada salah satu hulu balang, patih atau punggawa di keraton, karena ada serangan dari Daha, Kediri, sehingga pada buyar ngungsi semua, termasuk Brawijaya kelima ngungsi ke Lawu. Lah, yang memperistri wanita Wanda atau Banda ini, rumpun Melanesia ini, ternyata punya anak lelaki,
karena ngungsi ke Jawa Tengah di Desa Tarub. Makanya namanya Desa Tarub itu Joko Tarub. Tapi mudah-mudahan ya izinkan saya salah, tinggal namanya juga plesetan, tinggal dikasih masukan aja, dikoreksi biar rame plesetan nongkrongnya sambil kopi sambil teh, om, tante, pakcik, makcik, biar seru. Nah ini Jakarta Tarub itu dipercaya konon, namanya konon, bukti primernya saya nggak tahu, bukti sekundernya juga saya tahu. Saya membuat kajian, nggak punya metodologinya, bukan orang akademis, tapi hanya melihat, mencermati, menonton itu kok. Namanya plesetan, bunyi mulut plesetan, codot, pingitan, cocor, modot, pingitan lagi, kurang wawasan, codot dalam tempurung, dipingit, kumbo, karno, topo, sirep. Misalnya cocor, modot, pingitan dalam tempurung. Nah, sekarang ini nama ruangnya ini Tilas 4. Ini nobar setan, nonton bareng plesetan, nongkrong bareng plesetan. Jakarta Tarub ini menurunkan ya konon, tapi mudah-mudahan saya ini, yang bunyi mulut saya ini yang kepleset, itu raja-raja di Kesultanan insya Allah ya, Jogja dan Paku Alam gimana itu. Tadi kulitnya sawo matang gitu, kulitnya sawo matang, karena ibu sepuhnya orang Banda, orang Wanda, rumpun Melanesia. Nah, terus kembali lagi yang rumpun Austronesia. Kalau disebut Austronesia ya rumpun Austronesia boleh gitu. Kalau yang nyebut etnis MELAYU oleh orang-orang Semenanjung, Malay Semenanjung, rumpun MELAYU MLY. Ya kalau saya, menurut kacamata saya, tafsir saya ya rumpun Austronesia tuh. Nah, terus loncat lagi plesetan ke Israel, haplogrup G, Gondol Bedes. Coba bayangin, di sini juga ada yang haplogrup G. Ceritanya Om Dr. Sugeng Sugiarto, tonjol-tonjol silsilatnya haplogrup G. Ya itu haplogrup G ya, kayak Israel itu, Gondol Bedes, gondol monyet, kan ada yang dikutuk. Salah satu kaum di Bani Israel kutuk jadi monyet. Cerita apa itu kurang jelas saya. Sambil teh, sambil ngopi. Kopi lagi. Biar rame plesetannya. Jadi diomong serumpun, umpamanya di IKN itu ada investor yang mau membangun lab tes DNA, wah bagus itu. Gimana om tante pakcik mace senggol di di nongkrong bareng plesetan di komentar. Jadi kita bisa tahu DNA kita. Katanya Om Dr. Sugeng Sugiarto rata-rata haplogrupnya warga negara Indonesia itu O, loncat dari G, H, I, J, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, J, K, L, M, N, O. Mutasinya loncatnya sampai berapa kali itu. Nah saya sih nggak hafal ngelacaknya. Kajian deduksi, kajian induksi. Kalau kajian deduksi itu dari
Setahu saya dari hilir ke hulu, dari akibat ke sebab. Kalau induksi dari awal atau hulu ke akhir atau hilir. Tuh, untuk membuktikan pembuktian terbalik. Cuman KPK nggak boleh, undang-undangnya belum diketok palu, nggak ada yang berani kalau pembuktian terbalik. Jadi kajian deduksi atau pengusutan deduksi. Nah itu kan sama Dr. Sugeng Suliarto itu kan semua argumen data-datanya itu dikeluarkan semua. G seperti Israel itu nyebar ke yang di bawah Senogorgoronya ke sini. Dan ternyata Senogorgoronya, tapi saya nggak tahu kok bilang bunyi mulut saya bilang ternyata ya apa sih kepleset lagi. Yang jelas Senogorgoronya itu antropolog yang memainkan siasat licik tipu muslihat untuk ngadu domba kita se-Nusantara Raya Asia Tenggara. Sekarang kita diadu domba dengan, benar kata Bung Karno almarhum, musuh yang kamu akan hadapi adalah musuh bangsamu sendiri. Jadi sesama satu rumpun, sesama satu etnis atau beda etnis bersinggungan, karena caranya bukan menghalau penjajah, tapi berhadapan dengan bangsa sendiri. Nah, misalkan kalau yang dibahas seperti Om Bin Wanur itu tentang Malay Semenanjung serumpun, kalau Austronesia mungkin iya, tapi kacamata yang dipakai oleh Malay Semenanjung tapi nggak sebagian punya pemikiran yang sama ya, karena beda-beda pemikiran. Setahu saya, Waalaikumsalam, ada yang masuk rumah. Setahu saya yang di Semenanjung sisi utara berbatasan dengan Thailand itu malah keturunan Minangkabau, satu etnis, satu suku keturunan Minangkabau ya, kayak Kedah, Perlis, Perak, Pulau Penang itu. Dan mereka ya ada yang masih tahu, paham juga, masih ingat juga para mereka keturunan Minangkabau itu. Bangsa Indonesia rumpun Austronesia, suku Minangkabau merantau ke Malay Semenanjung sisi utara, Kedah, Perlis, Perak, Pulau Penang. Itu nggak terlalu tonjol-tonjol tonjol-tonjol silsilah dan rumpun. Tapi kalau saya sih setuju rumpun Austronesia yang waktu Indonesia Barat, wilayah Indonesia Barat di tengah. Nah ini kawin campur antara Austronesia dengan Melanesia. Nanti ke timur lagi rasnya Papua. Apa termasuk rumpun apa ya Papua itu ya? Nah Senogorgoronya ini, kalau saya tebak-tebak buah manggis, bisa saja tebak-tebak buah manggis munculnya buah mangga atau buah duren atau buah simalakama. Saya tebak-tebak buah manggis Senogorgoronya ini warga negara Belanda era kolonial, tapi mungkin juga dia sendiri kabel grup G, Gondol Pedes, yang mengadu domba bangsa kita. Dia menggembosi perjuangan rakyat Aceh, warga Aceh, masyarakat Aceh, termasuk masyarakat Jawa, digembosi, diprotesi satu persatu. Saya pikir-pikir, kita ini diadu domba hingga sekarang. Otak kita nih sumbu pendek, dihilangkan sejarah kita supaya kita ini tetap benturan, gesekan, senggolan dengan teman-teman rumpun Austronesia yang lain. Belanda juga ternyata nggak puas hanya ngadu domba.
Kalau saya pernah tebak-tebak bahwa manggis lagi, kemungkinan nggak hanya adu domba, tapi mereka menerapkan strategi siasat tipu muslihat tandur tumbal, menanam tumbal. Ada yang menanam tumbal ke tanah, kerjasama dengan dukun, kali kolaborasi dengan dukun, supaya hawa panas sumbu pendek kita diadu domba. Saben ketemu isinya bersinggungan, bergesekan panas, salah paham, dan didoktrin oleh kolonial supaya ya diadu domba, istilahnya dibelah-belah, didoktrin. Itu juga doktrin tumbal yang nancep di kepala kita, sumbu pendek, dihilangkan sejarah kita, dihilangkan napak tilas kita, rekam jejak nenek moyang kita yang punya sejarah dihilangkan. Terus lagi yang ditandur, gak hanya ditanam di otak, doktrin, adalah yang ditanam di tanah. Dia tanam tanah ini tumbal sekat ditanam di tanah. Jadi ada peninggalan situs bersejarah kerajaan, era kerajaan Rempah silam dihilangkan, ditutupi, dibangun pabrik gula, tapi sekaligus ditanam tumbal sekat-sekat supaya kita nggak bisa rukun lagi, nggak bisa lagi seperti dulu yang nggak ada gap. Dulu nggak ada sekat-sekat, ditandur, itu tandur tumbal sekat namanya. Mungkin kuat sampai sekarang ya, karena mereka kan punya keinginan menjajah, kolonial itu menjajah 1000 tahun lagi, seperti haplogrup G, ingin hidup 1000 tahun lagi, menikmati duniawi, kemaruk duniawi. Tuhan berkehendak lain. Haplogrup G ya wis digeser, kedatangan para tentara Dainippon, orang Jepang. Tapi tetap aja masih mumpung dari haplogrup G ini merembet kemana-mana dengan cara ya yang kita lihat sehari-hari lewat internet. Itu juga ada tanam tumbal di pikiran kita, di doktrin, supaya bersimpati kepada mereka. Tapi lama-lama ya muncul belangnya juga gitu, dikemas kayak apa, baunya muncul juga lama-lama. Tapi mereka nggak kalah siasat, tipu muslihat pasti banyak. Mereka sudah merembet kemana-mana sampai punya franchise, punya saham cabang di sini, buka, menanam saham di kuliner, menanam saham di wisata, pakai perusahaan pencucian uang. Ya saya sih nggak punya data, nggak bisa mengkaji literasi dan memunculkan data di tepi-tepi sini kayak teman-teman lain di ruang kontennya yang bisa karena saya nggak pandai metodologi kajian akademis mengkaji literasi. Bisanya hanya melihat nonton, saya buat plesetan sendiri aja, kayak kacamata saya muncul tafsir saya ya, dibuat nonton bareng plesetan, nongkrong bareng plesetan, buat lucu-lucuan aja deh gitu. Kok sampai segitunya haplogrup G, gondol bedes, pantas aja G, nah, gondol bedes, monyet berekor. Mas, apa airnya baru matang, belum tak masukin darmol, bisa dipakai. Tapi memang kehendak Tuhan, skenario Tuhan supaya kita jadi batu ujian, batu sandungan, kita tegar, tabah, atau bagaimana, atau belok, atau malah tunduk mengikuti mereka, cara-cara kolonial baru. Benar-benar pikiran kita jadi keracunan, tapi dibuat tabir, diselimurkan, dialihkan dengan sesuatu yang masuk ke alam pikiran kita.
grup G ini, waduh, ya berawasi ya, mengkhawatirkan. Ya untungnya bangsa Indonesia dengan banyak rumpun, banyak suku, banyak etnis, banyak ras ini ya mungkin kehendak Tuhan juga kita bisa tahan menjalani segala tantangan dan sikon yang mendadak berubah, mendadak berganti. Mudah-mudahan pimpinan ke depan ini nyinggung 02 ini, berbicara 02, pimpinan ke depan yang berkelanjutan cita-citanya juga bisa mempertahankan NKRI panjang umur. Kenapa kalau saya bilang NKRI panjang umur? Kalau saya prajurit, ya pasti sumpah prajuritnya NKRI harga mati. Berhubung para kaula seperti saya, akar rumput seperti saya bukan prajurit, tidak terikat sumpah prajurit yang NKRI harga mati. Kalau kita warga sipil, kaula, akar rumput itu kita mengucapkan ulang tahun ke sesama teman ya. Semoga NKRI panjang umur, dirgahayu ke 79. Ya pasti ngucapin ulang tahun dirgahayu itu panjang umur, lebih manis dan halus di lidah, santun. Mudah-mudahan Om, Tante, Pace, Mace di seluruh Nusantara Raya, NKRI panjang umur, bisa terhibur dengan nobar setan ini. Yo nyerempet dikit mungkin sentimen Sara ya, dengan Male Semenanjung, dengan Naplo grup G yang ada di sini, yang ditandur Belanda jadi tumbar sekat supaya kita dibelah-belah. Ya kadang-kadang saya kasihan juga melihat orang-orang teman-teman Male Semenanjung, padahal nggak bisa dipukul rata semua. Mereka itu kan juga punya hati nurani, cuman tumbal yang ditanam di pikiran itu oleh kolonial mereka yang dari British sampai sekarang nancap di pikiran mereka. Mereka punya alam pikiran sendiri, kacamata sendiri, muncul tafsir mereka sendiri. Kalau mereka mengaku sebagai kita serumpun, MELAYU, saya bilang malah rasis, diskriminasi, nggak cocok dengan bangsa Indonesia. Saya lihat realita, kenyataannya bangsa Indonesia rumpunnya banyak, rumpun Melanesia, rumpun Papua. Di Papua sukunya juga banyak, gak hanya satu suku. Rumpun Austronesia. Kalau umpama dibilang rumpun yang sama oleh Male Semenanjung, sudut pandang mereka, nah terus Indonesia dianggap bangsa serumpun. Bangsanya hanya satu rumpun, bangsa Indonesia dipikir mereka satu rumpun. Rumpunnya banyak, rumpun Melanesia di Maluku dan di Flopamora NTT, rumpun Papua, sukunya Papua juga banyak. Di Flopamora NTT ya sukunya juga beda-beda. Di Maluku ya sukunya beda-beda, punya ada perbedaan budaya dan logat. Tapi intinya kita mungkin kehendak Tuhan dipersatukan oleh Ikrar Pemuda 1928 yang berbagai suku, berbagai ras, berbagai rumpun, berbagai etnis, termasuk Tionghoa yang meminjamkan rumah untuk Kongres Pemuda 28 itu, orang Tionghoa yang merekam lagu Indonesia Raya, membantu W.R. Supratman ya orang Tionghoa juga. Tuh, banyak rumpun, buktinya banyak suku, banyak etnis, banyak ras. Terus kalau umpama dianggap bangsa serumpun, berarti satu rumpun. Bangsa Indonesia dianggap hanya satu rumpun. Seluruh Indonesia 278 juta penduduk satu rumpun dengan Male Semenanjung. Cocok bro. Coba lihat realitanya sama Om, Tante, Pace, Mace. Realitanya, kenyataannya di Indonesia, bangsa Indonesia, rumpun Melanesia, Maluku, Flopamora NTT, rumpun Papua, rumpun Austronesia, banyak. Mungkin kacamata yang ditumbalkan pikirannya oleh kolonial British itu
yang dengan istilah Pertuan Agung, bahwa rumpun mereka rumpun yang di Pertuan Agung, tonjol diri ya mungkin ya. Amat saya ngapunten teman-teman yang di Semenanjung, saya nggak berani pukul rata, dan saya juga nggak memasukkan teman yang dari Sabahan dan Serawakan. Amat saya ngapunten ya, beda lah, nggak serumpun, satu rumpun maksudnya serumpun itu, tapi ternyata beda rumpun. Dan saya sendiri orang Jawa Timur, kocap arek, budaya arek, logat Jawa, tapi kayak sekarang ini di ruang konten ini bicara bahasa Indonesia, logat Jawa tapi gaya arek, kocap cakap bahasa Indonesia, logat Jawa, gaya arek. Nah, terus lagi katanya mengenai bahasa, hendaknya pakai, kalau bahasa Indonesia itu tetap pakai bahasa Melayu Indonesia. Ya diskriminasi lagi, rasis lagi. Bagaimana dengan perasaan orang Madura dan orang Dayak misalkan? Ini saya takut sentimen sara ya dengan teman-teman Dayak dan teman-teman Madura. Misalkan judulnya, labelnya dipakai bahasa Dayak Indonesia. Misalkan teman-teman Malis Menanjung setuju nggak? Saya sudah tebak jawabannya. Apalagi teman-teman dari suku Madura, bahasa Dayak Indonesia nggak cocok dengan kacamata mereka, rasanya beda. Karena tahun 2000 kan sempat ada peristiwa di Sampit itu kan, orang Madura nggak terima, untung bisa selamat mengungsi. Gantian, kalau mereka mengklaim ganti aja bahasa Indonesia, bahasa pakai label bahasa Madura Indonesia, nggak jelas suku Dayak di Kalimantan. Ya nggak mau, nggak gitu. Jangan dipakai satu rumpun sendiri, mengklaim bahwa itu rumpun, satu etnis, satu suku. Yang orang Dayak gantian nggak mau kalah, tetap pakai label bahasa Dayak Indonesia. Ya orang Madura, teman-teman Madura nggak mau. Saya mau pakainya label bahasa Madura Indonesia, bukan? Karena beda suku, beda etnis itu jadi benturan. Kalau ngaku-ngaku bangsa serumpun, ternyata beda rumpun, banyak rumpun Indonesia. Jadi itu ya memang realitanya dari napak tilas dan rekam jejaknya dari Gerak Pemuda 1928, ya bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia wujud. Bahasa Indonesia sendiri juga gaduh-gaduh kok. Serapan dari bahasa ini menyerap dari bahasa daerah, bahasa lokal diserap. Karena supaya memperkaya bahasa Indonesia, jadi teman-teman kalau dari yang daerah, suku-suku itu lestarikan bahasa daerah supaya bisa diserap oleh bahasa Indonesia, memperkaya bahasa, melestarikan bahasa daerah, membuat kuat bahasa Indonesia jadi berjaya. Didiemin tetap jalan menggelinding seperti bola salju. Kalau dinyinyirin, dihujat, diejek, bahasa Indonesia itu bahasa tidak wujud. Ya, ternyata wujud, bahasa gado-gado. Kalau di Malis Menanjung bahasa rojak. Tapi kita punya identitas sendiri, kumpulan rumpun, kumpulan suku, kumpulan etnis, kumpulan ras yang bermuara membentuk satu bangsa. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Banyak rumpun yang mengaku, banyak suku yang mengaku, banyak etnis ras yang mengaku bertumpah darah tanah air satu, tanah air Indonesia.
kami dan putra, yang kedua, kami dan putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia loh, di dalamnya banyak rumpun, banyak suku, banyak ras, banyak etnis. Yang ketiga, kami dan putra putri Indonesia, ini garis bawah terakhir yang seperti ketok palu. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa penyambung lidah, itu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu nonton bareng plesetan hari ini, nongkrong bareng plesetan hari ini. Terima kasih Om Tante Pace, Om Tante Pace Mace Nusantara Raya NKRI Panjang Umur yang sudah menyempatkan waktu untuk mampir di ruang saya, nobar setan. Bukan nonton bareng setan, tapi nonton bareng sambil plesetan. Seperti saya tadi bunyi mulut ini sepanjang 50 menit apa 60 menit ini. Nongkrong bareng plesetan. Semoga diparingi barokah rai pangestu. Semoga diparingi welas asih dan ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sampai jumpa. Ingat, jangan jumpa litan, tapi jumpa lagi. Terima kasih NKRI Panjang Umur.